nggak ada sultan, nggak ada. Kalau mau jadi sultan tuh di Indonesia tuh at least dia turun temurun, kayak Sampurna, ya kan? Jarum, keluarga Mayapada, itu baru sultan. Nggak ada Sultan Andara juga nggak ada sultan, nggak ada. Sultan itu kekayaannya udah terdaftar di dunia, bisa dicek di Google. Jadi kalau belum ada namanya di situ, itu bukan sultan itu. Itu crazy aja. Akhirnya saya kepo melihat postingan by postingan, YouTube by YouTube punya Juragan dan Sandi Purnamasari, Ayang Beb, Kul Nyol itu ya udah dihapus yang dia bilang kalau pesawat pribadinya itu adalah kado untuk istrinya untuk anniversary pernikahannya. Dot, kemana? Kok hilang? Kenapa harus dihilangkan? Untung masih ada di YouTube orang lain. Di YouTube-nya para influencer dadakan, influencer yang dia bikin jadi terkenal, tapi udah nggak peduli juga sama tuh orang, masih ada. Di YouTube-nya selebriti papan atas masih ada. Oke, kita sebutkan namanya saja daripada menerka-nerka. A.A. Raffi, Boy William, siapa lagi yang diundang itu naik private jetnya? Semua bilang itu punya dia, nggak ada bilang itu sewa. Kenapa nggak bilang dari awal itu sewa? Nah, ke private jetnya sewa dan plat nomor itu katanya sudah dipesan jauh-jauh hari sesuai sama keinginan dia. Tapi di Mabes Polri dia ngomong yang berbeda. Apakah itu bisa kena pasal, Bapak aparatur negara? Apakah itu bisa kena pasal? Itu aja yang saya pertanyakan. Dan apakah Direktorat Pajak mengecek semua pembayaran pajak dia sesuai sama anggaran pemasukan dan pengeluarannya? Kita tidak tahu. Hanya Allah dan dia dan sekitarnya yang tahu. Allahu Akbar. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Nikita Mirzani nampaknya memang mengibarkan genderang perang kepada Crazy Rich Juragan 99 dan Sandi Purnamasari, serta juga Raffi Ahmad yang kemarin foto bareng mereka. Padahal Crazy Rich 99 Juragan Malang ini sudah melakukan klarifikasinya. Namun klarifikasi itu dibantah dengan jejak digital dan menyeret Raffi Ahmad. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Kita simak saja Kupas Tipis Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Jet yang tidak terdaftar? Kalau itu saya jelaskan bahwa mengenai pesawat jet itu, saya atau Pak Gilang ini mempunyai hubungan kerjasama dengan waktu tertentu, ya, hubungan kerjasama dengan waktu tertentu terkait pemakaian pesawat tersebut. Dan sekarang sudah selesai, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Pesawat itu ya sudah tidak tahu lagi kemana kan. Perjanjiannya sudah berakhir. Berarti ada kontrak? Ada kontrak. Dan apakah mengetahui pesawat itu terdaftar atau tidak? Kalau itu silakan tanya yang mendatangkan pesawatnya. Ya, Crazy Rich Marang kemarin telah melakukan klarifikasi. Dari beberapa klarifikasinya ada yang langsung dikomentari oleh Nikita Mirzani dan diungkap. Nikita Mirzani mengatakan bahwa Crazy Rich ini bohong. Pertama soal pesawat jet yang ternyata nyewa. Kemudian Nikita Mirzani memberikan bukti-bukti jejak digital bahwa dulu Gilang memang pernah ngomong bahwa itu jet pribadinya, hadiah pernikahan untuk istrinya. Termasuk Sandi Purnamasari juga bilang seperti itu. Dan kini ada lagi yang dipermasalahkan dari komentar dan klarifikasi dari Juragan 99, yakni soal pabrik MS Glow, yang menurut Juragan 99 itu bukan pabrik MS Glow tapi pabrik kemasan, yang dimana MS Glow di situ. Jadi itu merupakan PT Cosme yang memang lahannya sedang bermasalah. Nah, Nikita Mirzani sambil memposting potongan video itu, kemudian dia menulis di captionnya,
Tuh kan, bohong lagi. Kalau kayak gini, postingan aku bisa dilaporin gak sih ke kantor polisi? Kan di slide kedua ada tuh di YouTube Juragan 99 VS Sandi bilang kalau itu punyanya dan sudah beroperasi. Tapi diklarifikasi di kantor bilangnya beda lagi. Kalian please jangan pelin-pelan dong. Kok nggak seperti yang di Instagram kalian masing-masing sih? Pede banget gitu. Aku dan netizen Indonesia kena prank lagi, Gusti Nun Agung. Kenapa sih kalian ini suka beda-beda ngomongnya? Di Mabes beda, di channel YouTube sendiri beda. Pertanyaan saya ke bapak-bapak yang bekerja di bidang pajak, mereka ini bayar pajaknya bener nggak sih? Karena setahu saya, kalau punya jet pribadi cuma sewakan tetap pakai duit ya. Nah, ini orang pakai duit pribadi atau pakai duit brandnya? Please kasih pencerahan. Saya mau pintar. Saya nggak mau dibodoh-bodohin dengan segala sesuatu yang selalu mereka suguhkan di sosial media. Kalau yang lain nggak mau pintar, itu terserah mereka. Tapi dari video klarifikasi ini, saya semakin paham bahwa Sanya bukan hanya di dunia artis penuh dengan kepalsuan, tapi di industri perbisnisan juga penuh dengan tipu-tipu belakang. Lantas siapakah yang harus saya percaya? Kenapa rakyat Indonesia ini selalu dibutakan dengan kesuksesan palsu belakang? Begitulah kata Nikita Mirzani. Dan di slide keduanya dia mengunggah foto Raffi Ahmad yang sedang mengunjungi pembuatan MS Glow di PT Cosme. Memang di situ jelas bahwa itu merupakan pabrik tur, intipin rahasia pembuatan MS Glow di pabrik Cosme, guys. Nah, bagaimana lanjutnya? Diserang terus, apakah Crazy Rich pemilik Arema ini akan balik menyerang kita? Ya, kita tunggu saja. Akhirnya saya kepo melihat postingan by postingan, YouTube by YouTube punya Juragan dan Sandi Purnamasari, Ayang Beb, Kul Nyol itu ya udah dihapus yang dia bilang kalau pesawat pribadinya itu adalah kado untuk istrinya untuk anniversary pernikahannya. Dot, kemana? Kok hilang? Harus dihilangkan. Untung masih ada di YouTube orang lain. Di YouTube-nya para influencer dadakan, influencer yang dia bikin jadi terkenal, tapi udah nggak peduli juga sama tuh orang, masih ada. Di YouTube-nya selebriti papan atas masih ada. Oke, kita sebutkan namanya saja daripada menerka-nerka. A.A. Raffi, Boy William, siapa lagi yang diundang itu naik private jetnya? Semua bilang itu punya dia, nggak ada bilang itu sewa. Kenapa nggak bilang dari awal itu sewa? Nah, ke private jetnya sewa dan plat nomor itu katanya sudah dipesan jauh-jauh hari sesuai sama keinginan dia. Tapi di Mabes Polri dia ngomong yang berbeda. Apakah itu bisa kena pasal Bapak Aparatur Negara? Apakah itu bisa kena pasal? Itu aja yang saya pertanyakan. Dan apakah Direktorat Pajak mengecek semua pembayaran pajak dia sesuai sama anggaran pemasukan dan pengeluarannya? Kita tidak tahu. Hanya Allah dan dia dan sekitarnya yang tahu. Allahu Akbar.